Hujan rintik turun, membasahi trotoar kota Bandung yang mulai lengang. Jam di menara balai kota baru saja menunjuk jam 2:50 dini hari. Di balik gang sempit dekat kawasan Burangrang, angin berembus aneh, membawa aroma bubur ayam yang hangat dan amis. Bayu, seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi tentang urban legend lokal, berdiri di ujung gang sambil merekam suara dengan ponselnya. Malam itu dia datang sendiri, menantang keberanian demi mengejar cerita yang viral di kalangan warga. Sebuah gerobak bubur ayam yang berjalan sendiri setiap dini hari tanpa penjual. Temannya sudah banyak memperingatkan. Salah satu dari mereka bahkan mengaku saudaranya pernah makan bubur dari gerobak itu dan sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi Bayu tak percaya hal mistis. Ia berpikir itu hanya sugesti atau hoax yang dibesar-besarkan. Kalau pan benar, ini bisa jadi materi skripsi yang luar biasa, pikirnya sambil memeriksa kembali baterai kameranya. Tiba-tiba dari arah ujung gang yang gelap terdengar krik-krik, suara roda gerobak kayu digeret di atas aspal basah. Pelan tapi pasti. Bayu menegang, kamera langsung ia nyalakan, diarahkan ke sumber suara. Dari balik kabut tipis dan remang lampu jalan muncul sebuah gerobak bubur ayam tua. Catnya mengelupas, ada bekas-bekas darah kering di roda, dan lampu minyak kecil yang tergantung di atasnya menyala samar-samar kekuningan. Namun yang paling membuat bulu kuduk Bayu berdiri, tidak ada siapa-siapa di belakang gerobak itu. Gerobak itu berjalan sendiri, meluncur pelan seperti tahu arah. Saat gerobak berhenti tepat di depan Bayu, sebuah suara parau terdengar dari dalam gerobak. Bubur ayam panas, tambahan ati, jeroan, gratis 1 mangkok. Suara itu terdengar seperti manusia, tapi terdistorsi, seperti diputar dari kaset tua. Bayu kaget, tapi rasa penasaran mengalahkan takutnya. Iya, di atas gerobak ada mangkok-mangkok keramik, sendok aluminium, dan 1 panci besar yang mengeluarkan uap. Bayu menelan ludah. Tangannya gemetar saat membuka tutup panci. Di dalamnya bubur ayam putih kekuningan dengan suiran ayam, seledri, kacang, dan potongan kecil yang terlihat seperti kuku manusia. Ia terlonjak mundur. Silakan makan. Gratis. Buat yang lapar dan menyimpan rahasia. Suara itu kini terdengar lebih dekat, seperti ada yang berbisik di belakang leher Bayu. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun di belakangnya. Ponsel Bayu tiba-tiba mati, padahal baterainya tadi penuh. Ia panik. Saat berusaha menyalakannya lagi, ia melihat pantulan wajahnya di kaca. Garabek. Namun ada satu wajah lain di sebelahnya, seorang pria tua dengan sorban penuh darah dan mata melotot. Bayu jatuh terduduk. Gerobak tiba-tiba mengeluarkan suara keras, "Kah!" seperti diinjak paksa dari dalam. Bayu berlari second-can kingkang nia, meninggalkan gang. Napasnya memburu, jantungnya hampir meledak. Tapi saat sampai di jalan besar dan menoleh ke belakang, gerobak itu sudah tak ada. Tidak ada jejak roda, tidak ada tetesan bubur, tidak ada bekas siapapun. Seakan semuanya hanya mimpi buruk. Namun saat ia sampai di kamar kos, ia mendapati sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Di dalam kantong plastik yang tergantung di pintu kamar, ada 1 mangkok bubur ayam yang sama persis dengan yang ia lihat. Di gerobak itu masih hangat, dan pada mangkok itu tertulis dengan darah, "Kau sudah dilayani. Sekarang giliranmu membayar." Bayu tak pernah tidur malam itu. Di hari-hari berikutnya, ia mulai mendengar suara roda gerobak di luar jendela. Meski jam masih menunjukkan pukul 10 malam, dan setiap kali ia melihat ke cermin, bayangan penjual itu semakin jelas berdiri di belakangnya. Setelah kejadian malam itu, Bayu tak pernah sama lagi. Hari-harinya dipenuhi kecemasan. Malam-malamnya dipenuhi suara roda gerobak yang berdecit pelan di luar jendela kosannya. Kadang
Terdengar suara mangkok yang beradu, kadang suara sendok mengaduk bubur secara perlahan. Tapi yang paling membuat Bayu merinding adalah suara bisikan yang datang dari arah pintu. Waktumu mendekat, waktumu mendekat. Kamu belum bayar. Sudah 2 hari Bayu tak kuliah, tak keluar kamar, dan tak menyentuh makanan. Mangkuk bubur yang muncul di depan pintunya malam pertama itu kini sudah mengering. Tapi entah kenapa isinya tak pernah membusuk dan belatung pun enggan mendekat. Bayu mencoba buang bubur itu ke tempat sampah depan kos, tapi setiap kali dia kembali ke kamar, bubur itu selalu muncul lagi di atas meja belajarnya utuh dan hangat. Malam ketiga kosan Bayu terdiri dari 7 kamar. Ia tinggal di kamar nomor 3, di lantai bawah, paling dekat dengan dapur. Malam itu, ia mendengar suara langkah pelan bukan dari luar jendela, tapi dari lorong kosan. Lalu suara pintu diketuk perlahan. Tok, 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 diam. Tok, 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 diam. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kamar nomor 5. Teriakan histeris. Seorang perempuan. Bayu keluar kamar dengan napas memburu. Saat ia tiba di kamar nomor 5, ia melihat Dina, mahasiswi tingkat awal, berdiri di depan cermin kamarnya dengan tubuh gemetar. Mata Dina melotot ke arah pantulan cermin. Wajahnya pucat seperti kapur. Bayu menoleh ke arah cermin, dan di sana tampak gerobak bubur berdiri di belakang Dina. Padahal secara nyata di dalam kamar itu tak ada apa-apa. Di cermin itu Bayu juga melihat wajah penjual tua yang ia temui di gang Burangrang. Wajah itu tersenyum, senyum yang dalam dan jahat. Dina mulai menangis, lalu berteriak, Aku semalam makan bubur itu. Aku lapar dan ada yang menawari dari luar pagar. Bayu ingin menarik Dina keluar, tapi tubuh perempuan itu tiba-tiba kaku. Kepalanya menengadah, dan dari mulutnya keluar uap panas berwarna putih, seperti asap dari panci bubur. Tubuhnya terhuyung lalu jatuh ke lantai. Ketika Bayu memanggil temunmen kos lainnya, tubuh Dina sudah tak bergerak, tapi matanya tetap terbuka, menatap lenggit-lenggit dengan pandangan kosong, seperti sedang melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Besok paginya, Dina dibawa ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya. Ia masih hidup, tapi tidak mengenali siapapun. Mulutnya hanya menggumam satu kalimat berulang-ulang. Saya kenyang, saya kenyang, saya gantian. Kejadian itu membuat semua penghuni kos panik. Tapi Bayu tahu, ini bukan sekadar gangguan biasa. Gerobak itu sedang mencari tumbal, dan ia adalah pemicunya. Bayu mencari jawaban. Bayu nekat mendatangi seorang dukun tua yang dikenal warga sekitar sebagai Ki Darmaji. Ia membawa foto gerobak yang sempat ia ambil dari rekaman CCTV kos. Ki Darmaji menatap gambar itu lama, lalu ia berkata, gerobak itu bukan milik manusia lagi. Kau sudah terikat perjanjian, meski tidak sadar. Saat kau membuka tutup pancinya, saat itu roh penjual tahu siapa dirimu. Sekarang kau bagian dari tumbalnya. Bayu terdiam. Bagaimana cara menghentikannya? Tanyanya pelan. Ki Darmaji menghela napas berat. Kau harus cari tempat asal gerobak. Itu dulu dijalankan. Kalau bisa temukan tanah tempat dia mati, atau sisa-sisa milik arwah penjualnya. Hanya di sanalah perjanjian bisa diputus, atau nyawamu jadi pengganti. Malam keempat, perjanjian dimulai. Bayu kembali ke kos dengan wajah tegang. Di meja kamarnya kini ada 2 mangkok bubur, 1 untuk Nia dan 1 lagi untuk tumbal berikutnya. Di bawah mangkuk itu tergeletak secari kertas bertuliskan, kau pilih atau kau jadi. Setiap malam 1 jiwa. Bayu menatap jendela, dan di luar sana gerobak itu sudah menunggu, diam, tidak bergerak. Tapi asap dari pancinya terus mengepul.
seperti napas seseorang yang mengintai dalam gelap. Malam kelima, langit Bandung tampak lebih gelap dari biasanya. Hujan turun pelan, seperti rintihan yang mengiringi malam yang kelam. Bayu duduk di lantai kamarnya. Ia menatap 2 mangkok bubur yang kini mulai mengepulkan asap tipis. Meski kamarnya tidak ada kompor atau sumber panas, kertas kecil yang muncul di bawah mangkuk kemarin malam kini berganti tulisan, "Waktumu habis. Pilih atau ikut." Bayu menggigil. Ia tahu ini bukan lagi gangguan biasa. Ini adalah perjanjian gelap dan ia bagian darinya. Pagi harinya mencari jejak kematian Bayu, nekat menelusuri kembali cerita yang pernah ia dapatkan dari internet dan warga sekitar. Ia menyusuri jalur lama tempat penjual bubur itu dulu biasa mangkal. Konon, penjual itu bernama Pak Haryo, seorang pria tua yang tak pernah tersenyum. Tapi buburnya terkenal enak di kawasan Sukamiskin hingga Cicahem. Ada satu cerita yang menarik perhatian Bayu bahwa Pak Haryo meninggal tertabrak truk di tikungan jalan kecil dekat TPU Cikutra. Tapi jasadnya tak pernah utuh. Separuh tubuhnya hilang, tak ditemukan hingga kini. Warga percaya tanah tempat dia terjatuh menyerap kutukannya. Beberapa menyebutnya tanah basah, karena meski musim kemarau, tanah itu selalu becek dan mengeluarkan bau amis. Sore itu, perjalanan ke lokasi kutukan Bayu menumpang ojek ke arah jalan kecil di belakang TPU Cikutra. Ia berjalan kaki ke tikungan yang ditunjukkan oleh salah satu warga tua yang mengaku melihat sendiri kecelakaan puluhan tahun silam. Saat ia sampai di tempat itu, suasananya langsung berubah. Pepohonan tampak lebih gelap dan udara seolah lebih berat. Tanah di tikungan itu memang basah dan berbau. Meski tak ada saluran air, burung tak berkicau, bahkan jangkrik pun diam. Bayu memejamkan mata. Ia menggali sedikit tanah itu dengan tangan kosong. Baru beberapa sentimeter, jari-jarinya menyentuh logam dinginnya, menariknya keluar. Sebuah sendok aluminium tua dengan ukiran huruf hari di gagangnya. "Hari, Haryo," gumam Bayu. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara roda gerobak. Creak, creak. Bayu membeku. Ia menoleh perlahan. Dan benar, gerobak itu muncul di balik kabut, berjalan sendiri, pelan, menyusuri tikungan, seolah mengenali kembali tempat di mana ia mati. Tapi kali ini, di belakang gerobak itu, berdiri sosok Pak Haryo. Sosok itu ia mengenakan pakaian compang-camping. Kepalanya miring ke kiri, seperti patah. Separuh tubuhnya tertutup kain kafan yang robek dan berlendir. Tapi matanya hidup, menatap Bayu dengan tajam. "Kau sudah menggali tanahku, maka kau sekarang bagian dariku." Bayu mundur, tapi tanah di bawahnya terasa menahan langkah, seperti disedot. Sendok aluminium yang ia pegang tiba-tiba terasa panas. Dan dari arah gerobak, panci mulai bergetar. Tutupnya meloncat, dan uap tebal menyembur ke arah wajah Bayu. Halusinasi atau dalam asap itu, Bayu melihat adegan demi adegan, wajah-wajah para korban yang memakan bubur itu. Dina, yang sekarang hanya bisa tertawa sambil menatap tembok. Seorang bocah kecil yang wajahnya hilang, namun memegang mangkok bubur berisi daging merah. Dan terakhir, dirinya sendiri duduk di belakang gerobak, mendorong gerobak itu. Sambil tersenyum seperti Pak Haryo, Bayu teriak sekuat-kuatnya. Ia menghantam sendok itu ke tanah, mencoba membebaskan diri dari bayangan itu. Seketika, asap menghilang. Gerobak pun tak ada. Tanah kembali diam. Bayu terjata. Tubuhnya gemetar. Ia berhasil membawa sendok itu pulang, menyimpannya di dalam kotak kayu, dan membungkusnya dengan kain kafan yang ia beli dari pasar malam. Keenam, pilihan terakhir ketika Bayu kembali ke kamar kosnya.
Semua penghuni kos telah pergi. Mereka pindah karena merasa tempat itu mulai berisi. Hanya Bayu yang tersisa. Dan di tengah kamar itu kini bukan 2, melainkan 3 mangkok bubur. Dan di dinding tertulis dengan darah, "Kau menolak, maka aku ambil sesukaku. 1 belum cukup, besok gantian." Bayu terduduk lemas. Ia menatap sendok di tangannya. Ia sadar waktu tinggal sedikit. Ente yang akan jadi korban selanjutnya. Tapi selama ia belum menghentikan kutukan itu sepenuhnya, gerobak itu akan terus berjalan. Dan yang paling ia takutkan, suatu hari nanti akan ada orang yang melihat gerobak itu didorong oleh seseorang yang sangat mirip dengan Bayu. Sudah seminggu lebih sejak mangkuk ketiga muncul di kamar kos Bayu. Kos yang dulunya ramai kini kosong seperti rumah tinggalan. Debu menempak. Lampu lorong mulai kedap-kedip, dan udara di malam hari terasa jauh lebih dingin dari biasanya dingin, yang menusuk tulang seperti ada sesuatu yang bernafas dekat telinga. Bayu tidur tidak pernah nyenyak lagi. Setiap malam suara roda gerobak terus berputar di luar kamarnya. Kadang disertai suara mangkuk jatuh, suara bisikan, dan kadang suara tawa anak kecil yang parau. Namun, yang paling mengganggu adalah mimpi yang selalu sama. Bayu berada di sebuah tempat gelap, mendorong gerobak yang berat, dan suara dari dalam panci terus memanggil namanya. Mimpi itu berakhir saat ia membuka tutup panci dan melihat wajahnya sendiri tercermin di kuah bubur, penuh luka dan daging membusuk. Rencana Bayu menghancurkan sendok kutukan Bayu, yakin semuanya bermula saat ia menemukan sendok berinisial hari itu. Ia memutuskan untuk menghancurkannya. Hari itu, ia membawa sendok itu ke tukang las, berharap logamnya bisa dilelehkan. Tapi begitu api las menyentuh sendok itu, api tiba-tiba padam. Mesin las meledak kecil dan listrik di bengkel padam. Tukang las itu kaget dan marah. "Ini benda apa sih, Dek? Kok dinginnya aneh banget? Kayak bukan besi biasa." Bayu langsung kabur, membawa sendok itu kembali. Ia menyimpulkan, benda itu tak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Mencari jejak masa lalu malam itu, Bayu mencari tahu lebih dalam tentang Pak Haryo dan menemukan kabar lama dari surat kabar lokal tahun ke-1998. Ia menemukan arsip berita di perpustakaan tua yang hampir tak terurus. Berita itu menyebutkan bahwa sebelum kematian Pak Haryo, beberapa anak kecil di kampung Sukamiskin hilang secara misterius. Warga menduga diculik, tapi polisi tak menemukan pelakunya. Namun dalam artikel yang ditulis oleh jurnalis investigasi, ada dugaan kuat bahwa Pak Haryo mengikuti ritual pesugihan bubur tumbal, di mana setiap bulan ia harus mencampurkan bagian tubuh manusia dalam dagangannya untuk menjaga rasa. Dan tentunya kekayaannya, bagian tubuh itu jari tangan, mata, atau hati diambil dari anak-anak yang dianggap bersih. Ritual itu dikenal dengan nama Sajen Abul Bubur dan dilarang keras, bahkan di kalangan paranormal sekalipun. Malam ketujuh, pertemuan dengan ibu korban di tengah rasa frustasi. Bayu bertemu seorang ibu tua di warung kopi dekat TPU Cikutra. Namanya Bu Yati. Saat Bayu menyebut nama Pak Haryo, wanita itu langsung menunduk, menangis. "Anak saya, Dimas, hilang 25 tahun lalu. Terakhir dilihat sedang membawa uang untuk beli bubur. Tak pernah kembali. Tapi sejak itu, saya sering dengar suara anak kecil nangis di luar rumah. Kadang dia bilang, 'Bu, aku di dalam panci.'" Bayu merinding mendengarnya. Ia menunjukkan sendok hari itu. Bu Yati menatapnya lihat leket, lalu berkata, "Itu sendok yang saya belikan untuk Dimas. Huruf Hari itu bukan Haryo, tapi singkatan dari harapan. Saya tulis pakai paku waktu dia ulang tahun. Itu sendok terakhir yang dia bawa." Tubuh Bayu
langsung melemas. Selama ini, sendok itu bukan kutukan Pak Haryo. Itu adalah penanda korban. Roh Dimas kemungkinan masih terperangkap dalam siklus kutukan gerobak bubur itu. Dan Bayu yang tak sengaja membangkitkannya kembali saat mengangkat sendok dari tanah kutukan. Puncak teror malam berdarah di kosan malam itu. Bayu memutuskan tidur sambil menggenggam sendok tersebut, berharap bisa berkomunikasi dengan roh Dimas. Dan benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, ia bermimpi. Jelas bukan mimpi biasa, tapi seperti ditarik ke dalam dunia lain. Ia berada di sebuah pasar gelap dipenuhi asap, dan di tengahnya gerobak bubur besar dengan antrian panjang orang-orang. Tanpa wajah, mereka memegang mangkuk, dan tangan mereka sudah rusak. Eda yang jari-jarinya patah, ada yang berlubang, ada yang tinggal tulang. Di balik gerobak, Pak Haryo tersenyum padanya. Tapi kali ini, ada anak kecil di dalam panci terendam setengah badan, menangis pelan. "Tolong Kak, aku dingin, aku cuma mau pulang." Bayu menghampiri gerobak dan mengambil anak itu. Tapi saat ia mengangkat tubuhnya, tubuh Dimas hancur jadi abu. Teriakan Pak Haryo menggema dan wajah Bayu tiba-tiba terbakar seperti lilin. Ia terbangun dengan tubuh basah keringat, dan di mejanya sendok itu sudah berubah warna jadi hitam legam. Sebuah pesan baru tertulis di kaca jendela seperti dicoret pakai darah. "Kau sudah lihat. Sekarang waktunya pilih. Lepaskan satu jiwa atau ikut ke dalam panci." Harinya, sebuah pilihan terakhir Bayu berdiri di ujung jembatan, memegang sendok itu. Ia tahu, jika ia membiarkan siklus ini berjalan, akan lebih banyak korban. Tapi jika ia mengorbankan dirinya, mungkin semua akan berhenti. Ia memejamkan mata. Lalu, dari dalam dompetnya, ia mengeluarkan foto dirinya saat kecil. Di belakang foto itu, ada tulisan tangan mendiang ibunya. "Bayu, harapan ibu bukan untuk jadi besar, tapi jadi benar." Ia menangis, lalu memegang sendok itu erat. Tepat saat malam turun, Bayu berjalan sendirian ke tanah basah di tikungan tempat semua ini dimulai. Ia menggali dan meletakkan sendok itu kembali. Tapi kali ini, ia menambahkan sesuatu, setetes darah dari jarinya sendiri. "Kalau ini soal perjanjian darah, biar cukup sampai di aku," katanya pelan. Tiba-tiba tanah bergetar. Suara gerobak muncul dari segala arah, dan dari dalam tanah, asap putih mengepul, lalu menghilang perlahan. Keesokan harinya kosan Bayu kembali dihuni. Tidak ada suara roda, tidak ada bubur di depan pintu. Dina mulai membaik dan bisa bicara pelan. Namun, Bayu tidak pernah kembali. Di meja kamar kos nomor 3, hanya tersisa sebuah foto tua. Seorang bocah lelaki memegang mangkuk bubur, dan di belakangnya, Bayu tersenyum sambil mendorong gerobak. 5 tahun berlalu, kota Bandung berubah. Bangunan-bangunan tua diganti ruko modern. Warung-warung kaki lima mulai beralih ke food truck berdesain kekinian, tapi satu hal yang tetap sama. Hawa malamnya masih menyimpan sesuatu yang dingin dan misterius. Di sebuah area kuliner malam baru bernama Kuliner Heritage Braga, banyak pedagang muda menjual makanan kekinian seblak ramen, kopi gula aren, sampai bubur ayam truffle. Tapi di sudut paling ujung berdiri sebuah food truck kecil berwarna merah tua dengan cat mengelupas dan spanduk usang bertuliskan "Bubur ayam Bayu, rasa asli." Resep legendaris truk itu berbeda. Tidak ada logo Instagram, tidak ada QR code, bahkan tidak pernah benar-benar terbuka. Di siang hari, food truck ini hanya buka mulai pukul 1 hingga 3 pagi. Tidak ada kasir, tidak ada pelayan. Tapi entah kenapa, setiap malam selalu ada saja pelanggan yang terlihat makan di bangku-bangku kecil di depannya.
Awal teror baru Sinta, mahasiswi jurusan jurnalistik, mendengar cerita aneh tentang tempat itu dari temannya. Satu korban baru-baru ini ditemukan berjalan sendirian di tengah jalan Braga sambil membawa mangkuk kosong. Ketika ditanyai polisi, dia hanya bilang, "Enak banget buburnya, tapi aku nggak tahu kenapa rasanya kayak sedih." Korban itu sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Persis seperti Dina dulu, Sinta merasa ini bisa jadi bahan liputan besar untuk tugas akhirnya. Ia pun memutuskan mencoba sendiri dan datang ke area kuliner heritage jam 1 malam. Suasananya sepi, lampu-lampu temarong, aroma makanan sisa malam masih melayang. Dan benar saja, di ujung paling pojok, ia melihat food truck merah tua itu. Bukan food truck biasa, katnya kusam, bannya seperti tenggelam setengah ke dalam aspal, dan lampu kuning di atas kapnya hanya berkedip lambat. Tak ada penjaga, tapi suara dari speaker kecil terdengar lirih. Bubur ayam, hangat, gratis, untucked, yang terpilih. Sinta tertarik, rasa takut tertutup oleh rasa penasaran yang besar. Di meja kecil di depan truk sudah tersedia satu mangkuk bubur, lengkap kerupuk, sambal, suiran ayam, dan irisan telur. Ia duduk, mencicipi. Rasanya luar biasa, gurih, hangat, dan seperti pernah ia rasakan sebelumnya tapi tidak tahu kapan. Seperti nostalgia rasa yang tidak bisa dijelaskan. Tapi begitu ia mulai menyendok suapan ketiga, ia menggigit sesuatu yang keras. Ia keluarkan dari mulutnya sebuah potongan kuku manusia. Sinta langsung muntah. Ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Dari speaker food truck, suara berubah menjadi lebih berat dan dikenalinya sebagai suara laki-laki muda. "Kau makan, kau terikat, kau akan ingat." Lalu layar monitor kecil di food truck menyala, menampilkan wajah seseorang bayu. Tapi bukan wajahnya yang dulu. Wajah ini lebih tua, matanya kosong, dan di belakangnya tampak anak-anak kecil yang berdiri diam dengan tubuh penuh luka. Misteri baru terkuak beberapa hari setelah kejadian itu. Sinta berhasil keluar dari tempat itu. Tapi sejak malam itu, ia mulai mengalami mimpi yang sama setiap malam. Ia berada di dalam sebuah gerobak tua, didorong oleh anak-anak kecil tanpa wajah, dan di pangkuannya mangkuk bubur yang isinya berbuba, kadang mata, kadang lidah, kadang potongan kertas bertuliskan nama orang-orang yang ia kenal. Ia memutuskan mencari tahu lebih dalam tentang food truck itu. Setelah menelusuri dokumen dan berita lama, ia menemukan bahwa Bayu dinyatakan hilang 5 tahun lalu. Terakhir terlihat di dekat TPU Cikutra. Tidak ada jasad, tidak ada petunjuk. Tapi yang membuat Sinta benar-benar gemetar adalah ketika ia menemukan arsip sebuah koran lokal edisi khusus tahun 2003 tentang Pak Haryo. Di dalam artikel itu ada foto hitam putih Pak Haryo muda dan wajahnya sangat mirip dengan Bayu. Kesimpulan mengerikan. Sinta mulai memahami bahwa kutukan gerobak bubur ini bukan hanya siklus roh jahat biasa. Kutukan ini adalah perjalanan arwah yang diwariskan dari satu penjual ke penjual lainnya, dari Pak Haryo ke Bayu, dan kelak bisa saja ke orang berikutnya. Seseorang yang tergoda, seseorang yang lapar, seseorang yang terpilih karena rasa penasaran. Malam terakhir Sinta bermimpi lagi. Kali ini ia tak hanya melihat anak-anak di dalam panci, ia melihat dirinya sendiri berdiri di belakang food truck itu, mengenakan celemek merah. Di sendok aluminium berinisial S. Ia terbangun dengan tangan penuh luka gores seperti habis memotong daging kasar. Dan di depan pintu kosnya sudah ada sebuah kantong plastik putih. Isinya satu mangkuk
bubur ayam, dan secari kertas bertuliskan, "Rasa sudah diwariskan. Kini giliranmu menjaga rasa." Gerobak tak lagi hanya berjalan sendiri. Kini ia bisa berubah wujud, kadang jadi food truck, kadang jadi stand kecil di pinggir jalan, atau mungkin jadi dapur di restoran yang kau kunjungi tengah malam. Dan kamu sudah yakin bubur yang kamu makan benar-benar ayam? Kalau kamu ingin, kita bisa buat spin-off dari karakter Sinta, atau cerita baru seperti Warong Mie instan tengah malam dengan topping tambahan kopi sachet gaib yang membuat peminumnya melihat masa depan, atau sambal pedas setan yang bisa membakar jiwa. Minggu keempat sejak Sinta memakan bubur itu, ia tak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana mimpi. Tiap malam ia terbangun basah kuyup oleh keringat, napas terengah, dan rasa logam yang pekat di mulut. Tangannya gemetaran. Kadang ia mendapati dirinya sedang main korit-korit resep bubur di atas kertas dengan tulisan yang bukan miliknya. Tulisan itu kasar, penuh luka tinta seperti ditulis dengan darah kering. Dan di tengah semua kekacauan itu, satu kalimat selalu muncul berulang-ulang. Rasa harus dijaga, tumbal harus ada. Kejadian aneh di dapur kos malam itu. Listrik di kos mati total. Penghuni kos lainnya sudah tidur. Hanya Sinta yang masih terjaga, gelisah di depan laptopnya. Lampu emergensi kecil menyala samar dari meja. Tapi dari arah dapur terdengar suara mencurigakan seperti panci besar sedang diaduk. Awalnya Sinta mengira salah satu penghuni kos tengah memasak, tapi suara itu terlalu pelan, terlalu teratur, seperti diaduk oleh tangan yang sangat sabar atau sangat tua. Dengan langkah pelan, Sinta menuju dapur, dan di sana tak ada siapa-siapa. Tapi di atas kompor, panci besar tertutup rapat. Di sampingnya ada satu mangkuk kosong dan sendok berukir huruf S, seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Sinta membuka tutup pancinya perlahan. Uap tebal keluar perlahan, dan dari balik kabut ia melihat cairan bubur merah kecoklatan, kental, seperti darah yang sudah mengendap. Dan di tengahnya, mata manusia, Masa Yud, masih bergerak, menatapnya. Sinta menutup panci dengan cepat dan lari ke kamarnya. Tapi di lantai lorong kos, seseorang telah mencoret tulisan dengan darah. "Kau juru masak selanjutnya." Pencarian jawaban di desa asal. Pak Haryo merasa dirinya mulai tergelincir ke jurang gila. Sinta memutuskan melakukan perjalanan ke kampung tempat Pak Haryo dulu tinggal. Sebuah desa terpencil di luar Bandung bernama Wangun Reja. Desa itu aneh, tenang, tapi terasa seperti ditelan waktu. Banyak rumah tak berpenghuni, dan orang-orang tua menatap Sinta seperti mereka tahu siapa dia, atau lebih tepatnya apa yang dibawanya. Ya, bertemu dengan seorang kakek tua bernama Mbah Ramijan, yang ternyata dulu adalah dukun kampung yang pernah menolak membantu Pak Haryo dalam ritual pesugihan. Mbah Ramijan bercerita, Pak Haryo bukan orang jahat awalnya, tapi dia tergoda oleh janji rasa buburnya tak akan basi, tak akan hambar, dan pelanggan selalu ketagihan. Tapi ada syarat, harus selalu ada tumbal nyawa dan sendok warisan yang tak boleh hilang. Kalau sendok itu berpindah tangan, maka pemilik baru jadi pewaris. Dan kalau dia menolak masak, kutukan bubur akan mencari jalan sendiri, lewat mimpi, lewat tangan, bahkan lewat darah. Teror yang menyebar lewat resep Sinta pulang dari desa itu membawa rasa takut yang lebih besar. Tapi ia juga membawa satu hal lain. Sebuah kitab tua berisi cara menyegel kutukan, ditulis dalam bahasa Sunda kuno. Kitab itu menyebutkan bahwa satu-satunya cara menghentikan kutukan adalah dengan membuat satu mangkuk bubur terakhir, menggunakan bahan-bahan dari arwah para korban, dan disajikan ke akar rasa
yaitu roh asli penumbal pertama, yakni roh Pak Haryo. Masalahnya, roh Pak Haryo sudah menyatu dalam gerobak, dan kini kemungkinan terpecah ke dalam ribuan tempat. Setiap mangkuk bubur kutukan yang dibuat selama bertahan-tahan adalah perpanjangan raganya. Malam ritual bubur terakhir Sinta mempersiapkan semuanya. Ia mencari tanah di tempat kematian Bayu, mengambil abu dari food truck merah yang terbakar seminggu lalu, diduga karena korsleting. Padahal beberapa saksi melihat ada api keluar dari dalam panci dan mencampurnya dalam adonan bubur. Bubur itu tidak putih, tapi hitam pekat, seperti lumpur neraka. Ia memasaknya di dapur kos, dengan lilin hitam menyala di sekelilingnya. Saat bubur selesai, ia letakkan dalam mangkuk dengan sendok berinisial S. Lalu, ia memanggil, "Pak Haryo, Bayu." Semua jiwa yang terikat dalam rasa, "Datanglah, ini hidangan terakhirmu." Seketika, angin kencang berputar di dapur. Api lilin membiru. Uap dari bubur membentuk wajah-wajah yang meringis anak-anak, wanita, lelaki tua, dan terakhir, wajah Bayu yang tampak pucat dan lelah. "Kau yang terakhir, Sinta." Suara Bayu berbisik, "Kalau kau makan ini, semuanya berhenti. Tapi kau akan ikut bersama kami." Sinta menatap bubur itu. Tangannya gemetar. Air mata jatuh. "Kalau dengan ini bisa mengakhiri semuanya, aku bersedia." Ia menyendok perlahan, dan dalam suapan pertama, dunia runtuh. Keesokan harinya kosan itu ditemukan terbakar sebagian. Dapur rusak total. Tak ada jasad Sinta. Tapi di atas meja makan masih utuh satu mangkuk bubur hitam dengan sendok berinisial S. Sebuah kertas gosong tertinggal di lantainya. Hanya sebagian tulisan yang bisa dibaca, "Kutukan rasa telah berhenti, tapi siapapun yang mencicipinya akan membuatnya kembali." Epilog. Jakarta, 2 bulan kemudian, di sebuah kafe mewah yang baru buka di Kemang, seorang koki terkenal memperkenalkan menu baru. Bubur ayam Dark Heritage Resep Rehesi dari Bandung. Dalam soft opening Naya, banyak tamu undangan memuji rasanya yang tak biasa, menyentuh emosi, dan seperti makan kenangan orang mati. Dan saat kamera menyorot chef pemilik kafe itu, wajahnya mirip Sinta, tapi matanya kosong. Dan di balik apronnya tergantung sendok tua berinisial Hari, 1 bulan setelah kejadian di kosan Sinta. Bandung kembali seperti biasa. Jalanan pagi dipenuhi suara kendaraan, penjual makanan kaki lima, dan hiruk-pikuk warga. Namun, bagi sebagian orang yang peka, mereka tahu sesuatu telah berubah. Udara dini hari terasa lebih berat, dan jalan-jalan yang dulunya aman kini menyimpan bisikan dari arwah yang belum benar-benar tidur. Surat untuk Dinda adalah adik dari Sinta. Sejak kakaknya menghilang, Dinda tidak bisa tidur tenang. Hingga suatu sore, seorang tukang ojek online mengantarkan sebuah amplop kusam ke rumahnya. Tak ada pengirim, hanya cap pos dari desa Wangun Reja. Di dalamnya ada sebuah foto lama Sinta sedang tersenyum di depan gerobak bubur yang terbakar potongan resep bubur tulis tangan surat yang ditulis dalam keadaan tergesa dan tinta yang tampak tercampur darah. "Dinda, kalau surat ini sampai padamu, berarti aku sudah pergi. Tapi tolong, jangan pernah biarkan siapapun memasak dari resep ini. Jangan pernah buka sendok berinisial Hari yang aku titipkan di laci rumah. Kalau kau melihat gerobak berjalan sendiri di jalan pagi-pagi buta, lari. Jangan jawab, jangan hampiri, jangan makan buburnya. Ini bukan hanya kutukan makanan. Ini rasa yang menuntut jiwa. Dan kalau kau mendengar suaraku di mimpi, itu bukan aku,
Itu dia, Sinti mimpi. Dinda wajah yang terbelah malam itu juga. Dinda mimpi. Ia berada di tengah pasar tradisional. Suasana gelap. Semua orang memakai kain putih lusuh. Wajahnya buram seperti topeng tanah liat. Di ujung lorong, sebuah gerobak bubur berdiri diam. Tiba-tiba bergerak pelan. Rodanya menggesek lantai dengan bunyi logam seret seperti jeritan pelan. Dari dalam gerobak keluar tanggan keriput, berdarah, dan memegang sendok besar. Suara familiar terdengar. Diindak, kakak bawa bubur spesial? Cobain ya, satu suapan aja. Dendam, tapi dari balik panci muncul kepala Sinta, tapi bukan seperti dirinya yang dulu. Wajahnya terbelah. Satu sisi masih Sinta, sisi lainnya seperti wajah pria tua penuh luka dan belatung Pak Haryo. Rasa harus diwariskan, Dik. Kamu kan adekku, kamu pasti ngerti. Realita teror dimulai lagi sejak mimpi itu. Dinda mulai mengalami hal-hal aneh. Kulkasnya selalu berbau kaldu bubur ayam, padahal sudah dibersihkan. Ayam goreng di piringnya berubah warna. Saat tengah malam, jadi merah kehitaman dan paling menyeramkan. Setiap jam 3 lewat 9 menit pagi, ia mendengar langkah roda gerobak dari luar rumah hingga suatu malam, ia tak tahan. Ia nekat membuka laci tempat Sinta menyembunyikan benda terakhir, sendok berinisial Hari. Saat ia menyentuhnya, seluruh lampu rumah padam. Piring-piring di rak berjatuhan sendiri. Televisi menyala sendiri menampilkan wajah Pak Haryo dengan suara serak. Terima kasih. Warisan sudah sampai. Bubur ayam live di sosial media keesokan paginya. Video misterius viral di media sosial. Seorang food vlogger Bandung bernama Rehan membuat konten. Guys, gue nemu gerobak bubur ayam di gang sempit waktu jogging pagi. Gak ada penjualnya, tapi ada buburnya. Rasanya enak banget. Kayak ada rasa nostalgia, sedih, dan mati. Tak lama setelah itu, Rehan hilang. Channel YouTube Naya tak bisa diakses. Dan akun-akun yang menonton videonya mendapat DM misterius berisi foto sendok berinisial Hari dan kalimat, "Sudah saatnya kamu mencicipi rasa yang abadi." Penutup yang bukan akhir Bandung mulai dihantui lagi. Tapi kali ini tak hanya gerobak tua warung, bubur modern, food court, bahkan hotel bintang 5 mulai disusupi rasa yang sama. Rasa yang membekas di lidah dan menghantui mimpi. Karena nyatanya, kutukan bubur itu bukan soal makanan, tapi soal rasa yang mengikat jiwa. Dan sekarang, sendok warisan itu telah menyebar. Bukan hanya Sinta, bukan hanya Dinda, tapi mungkin pembaca cerita ini sudah pernah melihat gerobak itu juga. Atau mungkin sudah pernah mencicipi satu sendok bubur ayam tanpa penjual. Dan malam ini, kalau kamu dengar suara seruan pelan, bubur ayam hangat, jangan buka pintu, jangan tengok keluar jendela. Dan yang paling penting, jangan lapar.